Di tengah denyut Purwakarta yang terus bergerak, berdiri megah sebuah saksi bisu sejarah dan cahaya dakwah. Masjid Agung Baing Yusuf bukan hanya tempat bersujud, tetapi juga menjadi warisan perjuangan sang ulama besar Ki Haji Abdul Halim atau Baing Yusuf. Dari langkah pertama di pelatarannya hingga gema azan yang menggema di menaranya, masjid ini menyimpan cerita tentang ilmu, pengabdian, dan cinta kepada Allah dan umatnya. Inilah Journey to Masjid, dan hari ini kita menelusuri jejak rohani di Masjid Agung Baing Yusuf. Mari kita mulai perjalanannya. Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta berlokasi di Kampung Kaum, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, merupakan salah satu bukti otentik penyebaran Islam di wilayah Purwakarta. Masjid ini berlokasi di Jalan Ganda Negara nomor 30 RT 05 RW 02 Kelurahan Nagri Tengah, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan Muslim Purwakarta kepada mendiang Raden Haji Yusuf yang terkenal sebagai nama Baing Yusuf, ulama terkemuka yang menjabat sebagai penghulu kepala di Kabupaten Purwakarta sejak tahun 1828. Sejak dibangun sampai saat ini, masjid tersebut menjadi pusat syiar Islam di Purwakarta. Masjid yang ada di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Purwakarta ini terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan masjid agung daerah lainnya. Meskipun sederhana, namun cahaya-cahaya religi yang terpancar dari bangunan tua ini. Situs Simas Kemenak menyebutkan bahwa Masjid Agung Purwakarta ini pertama kali dibangun pada tahun 1826 oleh masyarakat Muslim Sindang Kasih di bawah pimpinan Raden Haji Yusuf atau Baing Yusuf. Beliau juga yang kemudian menjadi pengelola masjid ini dalam kapasitas sebagai penghulu kepala di Kabupaten Karawang. Baing Yusuf secara resmi menjabat sebagai penghulu kepala Kabupaten Karawang pada tahun 1828.
Pada tahap awal, kondisi bangunan masjid masih sangat sederhana, sama dengan kondisi bangunan pendopo. Atap masjid berbentuk limas bertumpang, ciri khas masjid tradisional. Waktu itu, atap umumnya terbuat dari injuk, dan badan bangunan dibuat dari kayu dan bambu. Pembangunan dan renovasi sampai ke bentuknya saat ini dilakukan beberapa kali setelah itu. Masjid Agung Purwakarta dikelola oleh Baing Yusuf, kemudian dilanjutkan oleh keturunan Baing Yusuf, yaitu Kiai Haji R. Marjuki atau Baing Marjuki pada tahun 1937. Inovasi pertama masa pemerintahan Bupati R.T.A. Sastradiningrat I pada tahun 1854 sampai tahun 1863. Tahun 1979, masjid ini direnovasi secara besar-besaran, tetapi tetap mempertahankan untuk bentuk aslinya dan nilai artistiknya. Setelah selesai direnovasi, Masjid Agung Purwakarta diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Letjen Haji Alamsyah Ratu Perwiranegara pada tahun 1980. Setelah itu terjadi renovasi yang terus berulang dan menjadi terakhir kalinya merupakan alasan yang kuat untuk tidak memindahkan lokasi masjid. Selain itu, Baing Yusuf wafat pada tahun 1854 dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Purwakarta yang didirikannya ini. Setiap masjid punya cerita, tapi ada masjid yang menyimpan jejak perjuangan. Masjid Agung Baing Yusuf bukan hanya tempat ibadah, ia adalah warisan jiwa seorang ulama, guru, dan pejuang Purwakarta yaitu Baing Yusuf. Di sini waktu berjalan pelan, tapi nilai-nilai tak pernah padam, ilmu yang hidup, iman yang tumbuh, dan semangat kebersamaan yang terus menyala. Terima kasih telah menyertai langkah kami hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan perjalanan ini kepada saudara kita. Sampai bertemu di masjid selanjutnya, di mana kisah keimanan terus mengalir dari satu mimbar ke mimbar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.